Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1141 akan segera rilis minggu ini. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa bocoran penting yang tentunya menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Wanita yang Lebih Tua. Judul ini menunjukkan sosok wanita yang disukai oleh Jarul adalah wanita yang lebih tua darinya. Tapi pertanyaannya, apakah ada wanita yang lebih tua dari Jarul? Setahu Mimin, Jarul ini adalah raksasa tertua. Oke, lanjut ke bagian cover. Kita bisa melihat anak buah Hushu memukul Paekuan. Ya, tampaknya ulti dan Paekuan ada di tempat terpisah, dan mereka berdua sedang menjalani hukuman atau eksekusinya masing-masing. Lanjut masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan lokasi Franky dan Ripley yang sedang berada di sebuah batang pohon Adam. Tentu kita masih ingat bahwa Franky inilah yang sudah melihat mural dari abad kekosongan yang berisi kisah pertempuran dunia di masa lalu. Kemudian Ripley meminta bantuan Franky untuk memotong salah satu cabang kayu yang sudah terbakar karena sambaran petir. Ya, ngomong-ngomong tentang sambaran petir, mungkin batang pohon yang terbakar itu adalah batang pohon yang menjadi lokasi pendaratan dua kesatria suci, yaitu Sommer dan Gillingham. Jika hal itu benar, berarti para kesatria suci sudah meninggalkan lokasi awal mereka, dan rencana penangkapan anak-anak Elbaf bisa sudah dimulai. Kemudian selain itu, batang pohon Elbaf yang terbakar bisa jadi masih dapat dimanfaatkan sebagian, dan sebagian kayu Adam yang didapatkan Franky bisa digunakan untuk mengupgrade kapal Saniku. Oke, lanjut kita menuju kelompok Luffy, Zoro, dan Nami. Setelah mendapatkan kunci, ternyata mereka berpisah. Luffy dan Zoro langsung menuju dunia bawah Elbaf untuk membebaskan Loki. Sementara Nami kembali ke pesta dengan kru topi jerami yang lain. Tampaknya Nami sudah putus asa untuk bisa mendapatkan harta karun di Kastil Aurus. Di dalam pesta, Nami bergabung dengan Usopp yang kemudian bertanya kepada Jarul mengenai wanita macam apa yang disukai olehnya. Jarul menjawab bahwa dia menyukai wanita yang lebih tua. Ya, tampaknya itu adalah hal yang sangat sulit karena belum ditemukan wanita yang lebih tua daripada Jarul. Selanjutnya kita melihat dua raksasa penjaga Kastil Aurus. Mereka juga ikut bergabung ke dalam pesta untuk mendapatkan pengobatan. Ya, salah satu dari mereka memang terluka karena sebelumnya diserang oleh Gunko. Di sini Road membawa raksasa yang terluka kepada Gert agar dapat diobati. Tapi Road malah dipukul lagi oleh Gert karena dia curiga raksasa penjaga itu dilukai oleh Road. Kemudian di sini Sanji diperlihatkan sedang mengikuti Gert. Sepertinya Sanji merasakan akan adanya masalah. Ya, selanjutnya kita beralih ke lokasi Luffy dan Zoro. Keduanya sudah sampai di dunia bawah lokasi Loki berada. Di sini mereka tampak ragu apakah mau tetap membebaskan Loki ataukah tidak. Di tengah-tengah keraguan itu, tiba-tiba kru Hajrudin datang dari atas dengan sebuah kapal. Mereka mencoba menghentikan Luffy dan Zoro, tapi ternyata hal itu terlambat. Luffy dan Zoro sudah mengambil keputusan untuk membebaskan Loki, dan akhirnya sang pangeran terkutuk Elbaf itu sudah bebas. Ya, di sini ada beberapa hal menarik ya. Pertama, mengenai respon Luffy dan Zoro saat melihat Loki. Di sini mereka tidak digambarkan terkejut saat melihat Loki yang harusnya sedang sekarat jika memang terkena serangan Kerberos dengan telak. Jika mereka melihat Loki terluka parah, harusnya mereka tidak perlu ragu untuk membebaskan Loki. Lalu kedatangan kru Hajrudin itu bisa jadi karena Road sudah mengatakan rencana Luffy dan Zoro kepada Gert. Ya, sebelumnya mereka memang bersama untuk mengobati raksasa yang terluka. Setelah Road menceritakan tentang rencana Luffy dan Zoro,
para kru Hajruddin pun langsung bergegas ke dunia bawah untuk menghentikan Luffy. Lalu di sini bisa jadi Sanji juga ikut ke dunia bawah karena sebelumnya ada poin yang menyatakan bahwa Sanji sedang mengikuti Kurt. Namun sepertinya Loki yang sudah dibebaskan itu masih dalam keadaan pingsan atau belum sadar karena serangan Kerberos. Ya, di sini belum ada informasi sih mengenai respon atau minimal ekspresi dari Loki saat melihat kedatangan Luffy dan Zoro, ataupun respon dia ketika sudah dibebaskan. Ya, bebasnya Loki ini bisa menjadi sebuah awal pertempuran besar melawan para kesatria suci. Loki memang raksasa buas, namun dia tidak ingkar janji dan tahu balas budi. Sebelumnya Loki bahkan menawarkan untuk membantu Luffy jika dia ingin menghancurkan salah satu kru bajak laut. Jadi rasanya Loki akan ikut membantu untuk menghentikan rencana para kesatria suci di Elbaf. Karena selain untuk membalas budi, Loki juga punya masalah pribadi dengan kesatria suci, terutama Samrock dan Gunko. Tapi ya, jika Samrock pulang, maka Loki bisa jadi akan berhadapan dengan Gunko. Ya, kita pun akan bisa melihat bagaimana Kenbon Soku Haki Loki yang luar biasa akan mengcounter serangan panah dari Gunko. Tentu kita masih ingat ya, jika Loki dapat menyebutkan arah serangan Gunko dengan tepat saat masih terikat dan matanya juga masih tertutup. Kemudian Zoro besar kemungkinan akan melawan Gillingham. Dan ketika bertarung mungkin leher panjang Gillingham akan mengingatkan Zoro kepada Kaku. Nah, Luffy sendiri mimin rasa akan melawan Somers. Tampaknya Somers ini adalah orang paling kuat di antara Gunko dan Gillingham. Ya, dengan catatan Samrock sudah pulang. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1141 ini. Nantikan pembahasan spoiler lengkapnya pada video selanjutnya. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!